Partai Nasdem dan Golkar akan membentuk tim bersama untuk mengawal pembahasan rancangan undang-undang pemilu di DPR. Kontrak politik yang disepakati kedua partai akan berlanjut hingga 2019 mendatang. Pembentukan tim bersama Partai Nasdem dan Golkar bertujuan agar tidak ada perbedaan pandangan antar keduanya saat pembahasan RUU Pemilu di DPR. Dalam RUU Pemilu setidaknya ada 3 poin yang memunculkan pro kontra dari 10 fraksi di DPR, diantaranya sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden, dan ambang batas parlemen. Sebelumnya Partai Golkar sepakat ambang batas pencalonan presiden tetap 20%, ambang batas parlemen 3,5%, serta sistem pemilu yang tertutup. Telah dibentuk kesepakatan adanya tim bersama antara DPP Golkar dengan Nasdem untuk lebih merumuskan pembahasan-pembahasan itu dapat disepakati dari awal dari kedua partai ini hingga tidak jadi perdebatan di antara dua partai ini atau perbedaan pandangan kedua partai ini pada pembahasan di praksi-praksi dan komisi. Sementara Partai Gerindra menyatakan setuju dengan usulan ambang batas pencalonan presiden sebesar 0% alias dihapuskan. Partai oposisi ini mengklaim penghapusan presidensial threshold merupakan wujud penguatan demokrasi dengan dibukanya kesempatan bagi seluruh parpol peserta pemilu untuk mengajukan kader-kader terbaiknya jadi calon presiden. Selain itu, menurut politisi Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas, faktor keserempakan pemilu presiden dan pemilu legislatif menjadi dasar pertimbangan Partai Gerindra bahwa presidensial threshold tidak lagi relevan. Bagi kami, fraksi Partai Gerindra menganggap bahwa dengan diadakannya pemilu ini bersamaan antara Pileg dengan Pilpres, maka seharusnya presiden threshold itu menjadi tidak penting lagi. Nah, kita memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calonnya sebagai calon presiden. Itu akan baik bagi demokrasi kita, tidak membatasi ruang. Walaupun demikian, tentu seleksi yang terjadi di dalam partai politik masing-masing, ya memang harus melahirkan calon-calon yang berkualitas, memang menjadi kebutuhan bagi warga kita, masyarakat Indonesia. Pembahasan rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu dikhawatirkan molor dari target. Hingga Selasa sore, 3 fraksi belum menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada panitia khusus RUU Pemilu DPR. 3 fraksi yang belum menyerahkan DIM RUU Pemilu antara lain PD Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Padahal Pansus RUU Pemilu memberi tenggat waktu penyerahan DIM pada Senin 16 Januari kemarin. Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu DPR Ahmad Riza Patria berharap fraksi-fraksi tersebut segera menyerahkan DIM kepada Pansus. Sekretariat Pansus harus mengkompilasi DIM dari 10 fraksi di DPR sebelum menyerahkannya kepada pemerintah pada Kamis 19 Januari mendatang. Target kami sebetulnya di bulan Mei ya, kita selesai, kesepakatan pertama itu di bulan Mei kita selesaikan ya. Sekalipun waktunya dimungkinkan sampai Juni, Juli, Agustus itu dimungkinkan ya. Kami optimis undang-undang ini sekalipun ini revisi atau penyempurnaan dari 3 undang-undang menjadi 1, kami optimis bisa selesai. Hanya perbedaan-perbedaan itu kan sebagaimana teman-teman tahu semua, yang mencolok itu kan sistem ya, terbuka tertutup.